di level internasional itu ada namanya Konvensi Buruh Migran dan Keluarganya. Jadi ada kesadaran penuh di level internasional itu bahwa yang harus dilindungi itu bukan hanya buruh migrannya, tapi keluarganya. Ini keluarganya itu berarti anak-anaknya. Kan itu yang terjadi banyak persoalan kita itu adalah ibu-ibu yang meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja di luar negeri, lalu anaknya tidak terurus gitu. Ya, terurus. Nah, harus ada social safety net atau jejaring sosial yang diciptakan oleh pemerintah, dalam hal ini paling dekat adalah pemerintah daerah, untuk melindungi keluarga yang ditinggalkan ini, sehingga remitansi yang dikirimkan oleh si tenaga kerja ini bisa digunakan dengan baik untuk masa depan mereka. Nah, yang terjadi sekarang karena tidak ada skemanya untuk membantu ini, akhirnya uang itu kebanyakan digunakan untuk hal-hal konsumtif, bukan untuk investasi. Ada yang kawin lagi, anaknya beli motor, padahal dia tidak butuh motor gitu loh. Saya ingat saya SD aja, ayah saya waktu itu sudah ketua DPR. Ayah saya nggak pernah memberikan saya kesempatan untuk naik motor, naik mobil untuk sekolah, jalan kaki 3 kilo gitu, masih kecil itu. Jadi sebenarnya kebutuhan motor itu bukan kebutuhan wajib gitu. Itu kebutuhan tersier gitu, kebutuhan mewah gitu, yang tidak wajib untuk dipenuhi gitu loh. Di Eropa, di Amerika, di Jepang, orang jalan kaki berkilo-kilo ke kantor, ke sekolah gitu. Karena jalan kaki itu juga sehat gitu loh. Itu fenomenanya. Tapi memang masalah TKI ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan satu approach gitu. Karena faktor penyebabnya banyak, jadi harus diselesaikan juga banyak. Bukan hanya masalah orang tidak punya tempat kerja, tapi sampai ke masalah pertanian, perumahan. Sekarang kan rumah-rumah subsidi di mana-mana nih. Di tengah sawah nggak ada jalan, tahu-tahu ada BTN gitu. Di perumahan tahu-tahu ada townhouse gitu. Jadi policy kita, kebijakan kita di dalam sektor perumahan ini itu menggilas sektor pertanian. Kita ini kan pulau yang kecil, tanah pertanian terbatas. Mungkin 70% petani kita itu bukan pemilik tanah. Mereka adalah petani gurem gitu, yang hanya bekerja di sektor pertanian. Ketika tanah-tanah ini habis, mereka tidak punya lagi tempat bekerja. Padahal keahlian mereka cuma bertani. Itulah kemudian yang menjadi trigger pendorong banyaknya petani buruh migran kita yang ke luar negeri, khususnya ke Malaysia kalau yang laki-laki. Yang perempuan yang paling banyak kan ke Timur Tengah. Padahal Timur Tengah itu sejak 2011 sudah di moratorium, tidak boleh lagi berangkat ke sana gitu. Dan itu udah sampai berbusa-busa pemerintah ngomong bahwa itu di moratorium, tetap aja jebol gitu, tetap aja lolos gitu. Nah, jadi persoalannya itu adalah banyaknya aspek yang harus kita selesaikan, dan ini butuh penyelesaian yang holistik gitu. Mulai dari pendataan di tingkat desa, itu peran teman-teman perangkat desa, pendataan. Desa itu harus tahu persis siapa orang yang keluar dari desa itu, yang masuk ke desa itu, siapa yang pergi ke luar negeri untuk bekerja dan siapa yang pulang gitu loh. Itu harus tahu persis gitu. Memang ada aturan di level nasional yang memang belum cukup berpihak ke peran desa. Karena saya dulu ikut menyusun undang-undang itu, tapi undang-undang itu kan produk politik ya. Dia tuh sebuah instrumen hukum, tapi prosesnya kan proses politik gitu. Jadi ada tarik-menarik di situ. Jadi undang-undang perlindungan pekerja migran yang ada sekarang ini, itu adalah the best yang kita bisa hasilkan pada masa itu. Dan undang-undang itu bukan kitab suci. Jadi dari waktu ke waktu harus terus diperbaiki melalui mekanisme amandemen, melalui mekanisme revisi. Jadi harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Jangan sampai itu jadiin kitab suci gitu. Semua itu sesuatu yang sudah final, nggak ada yang final. Kan itu produk politik. Nah, memang desa ini harus diperankan. Karena apa? Karena desa ini adalah hulu dan hilir dari persoalan TKI. TKI itu berangkat dari desa itu. PMI, sekarang menyebutnya PMI. PMI itu berangkat dari desa itu. Nanti kalau ada dia pulang dalam keadaan kondisi sosial bermasalah, maka yang akan menanggung permasalahannya adalah desa itu. Jadi penanganan itu harus mulai dari tingkat desa. Kesadaran bahwa masalah PMI ini adalah masalah yang harus dipikirkan bersama, itu harus muncul dari level terendah, yaitu level desa yang harus kita
kita hidupkan sekarang gitu. Kedepan yang kita harapkan adalah kita ingin orang menjadi PMI itu adalah sebuah pilihan. Kalau sekarang ini orang jadi PMI karena tidak ada pilihan. Di masa mendatang kita harapkan orang itu menjadi PMI karena pilihan. Jadi dia punya pilihan, oh bisa bekerja ini, tapi penghasilannya lebih bagus yang itu. Jadi dia pilih yang itu gitu. Jadi karena pilihan. Sekarang ini menjadi PMI itu belum menjadi pilihan. Karena tidak ada pilihan lah maka orang menjadi PMI. Nah, tugas kita adalah menyiapkan pilihan buat rakyat kita gitu. Pilihan-pilihan sehingga kalaupun dia menjadi PMI, ya itu memang pilihan. Bukan karena terpaksa, bukan karena tidak ada pilihan gitu.